Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh kebanggaan bahagianya Ibu Tom Haye usai sang anak membela timnas Indonesia. 3 keuntungan drastis timnas Indonesia jika menang atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni 2024. Nomor 1 ranking FIFA melonjak. Tak perlu tunggu Piala Asia U23 2024. Ini 5 alasan PSSI wajib perpanjang kontrak Shin Tae-yong sebelum bencana datang ke timnas Indonesia. Kasihan masih gak mau menerima kenyataan pahit. Masyarakat Vietnam serang Justin Hubner yang ledek timnas Vietnam usai 2 kali kalah dari timnas Indonesia. PSSI pasrah Elkan Bagot cedera, tetapi ingatkan timnas U23 Indonesia punya target tinggi di Piala Asia U23 2024. Sungguh kebanggaan bahagianya Ibu Tom Haye usai sang anak membela timnas Indonesia. Ibu Tom Haye yang bernama Maria Haye mengaku bangga setelah melihat anaknya debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia di Hanoi, Vietnam, Selasa (26 Maret 2024), ini Tom Haye menyumbang 1 assist. Pemain berusia 29 tahun itu berhasil mencetak assist melalui tendangannya yang langsung disundul Jay Itzes ke arah gawang. Setelah menjalani debut manis bersama timnas Indonesia, Tom Haye pun membagikan kebahagiaannya dengan mengunggah video dirinya saat bersama skuad Garuda. Mengenang kembali debut saya untuk timnas Indonesia, ujar Tom Haye sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya Minggu (31 Maret 2024. Melihat video ini, ternyata ibu dari Tom Haye pun memberikan respons kepada anaknya. Sang ibu yang bernama Maria Haye itu mengaku bangga dengan Tom. Ia bangga karena anaknya memulai petualangan baru. Mama bangga, tulis ibu Tom Haye yang bernama Maria Haye @atelier_art di unggahan Instagram sang anak yang dikutip Minggu (31 Maret 2024. 3 keuntungan drastis timnas Indonesia jika menang atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni 2024. Nomor 1 ranking FIFA melonjak. Berikut 3 keuntungan timnas Indonesia jika menang atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang atas Irak, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Koleksi 10 angka membuat timnas Indonesia takkan tergeser dari posisi 2 besar grup F yang menggaransi skuad Garuda melaju ke babak ketiga. Selain itu, ini merupakan yang pertama timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia jika sanggup mengalahkan Irak. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain. 2. Lolos Piala Asia 2027. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 jika menang atas Irak. Bagi yang belum tahu, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus ajang kualifikasi Piala Asia 2027.
Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 masing-masing grup di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lolos otomatis ke Piala Asia 2027 dalam kurun total 18 negara. 1. Ranking FIFA melonjak. Jika menang atas Irak, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 19,30 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan angka skuad timnas Indonesia menjadi 1122,00. Alhasil, timnas Indonesia diprediksi naik 4 posisi dari peringkat 134 ke 130 dunia. Jadi, wajib bagi timnas Indonesia menang atas Irak agar sederet keuntungan di atas dapat disabet skuad Garuda. Tak perlu tunggu Piala Asia U23 2024. Ini 5 alasan PSSI wajib perpanjang kontrak Shin Tae-yong sebelum bencana datang ke timnas Indonesia. Ada beberapa alasan yang mendukung PSSI agar segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Berikut 5 alasan wajib Coach STY diperpanjang. 1. Timnas Indonesia makin greget. Sejak ditangani oleh Shin Tae-yong, performa timnas Indonesia secara bertahap mulai membaik. Penampilan mereka terlihat apik bahkan sebelum ada pemain naturalisasi. Dan kini setelah J. Itzes DKK hadir, performa skuad Garuda makin greget. Imbasnya prestasi pun terkatrol meski belum sukses meraih trofi juara. Indonesia sebelumnya sudah memecah rekor tembus babak 16 besar. 2. Indonesia terus push ranking. Ranking Indonesia pun secara bertahap juga naik. Saat diambil alih oleh Shin Tae-yong, Indonesia masih berada di peringkat 173. Sekarang merah putih ada di peringkat 142. Posisi Indonesia sekarang pasti sudah lebih tinggi lagi dengan hasil-hasil positif yang didapat lawan Vietnam. Peringkat resminya baru akan diketahui saat FIFA melakukan pembaharuan pada 4 April 2024 nanti. Shin Tae-yong pun makin mendekati targetnya. Ia ingin membawa Indonesia masuk ranking 100 besar dunia. 4. Beri ketenangan pada pemain dan pelatih. 5. Bisa kacau balau hancur lebur memalukan seperti Vietnam jika tidak diperpanjang. Kasihan masih gak mau menerima kenyataan pahit masyarakat Vietnam serang Justin Hubner yang ledek timnas Vietnam usai 2 kali kalah dari timnas Indonesia. Masyarakat Vietnam serang Justin Hubner yang ledek timnas Vietnam usai 2 kali kalah dari timnas Indonesia. Kemenangan itu didapat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai laga, Justin Hubner membuat unggahan di Instagram pribadinya. Bak meledek timnas Vietnam, bek Wolverhampton Wanderers yang tengah dipinjamkan ke Cerezo Osaka itu menyebut laga berjalan terlalu mudah untuk timnas Indonesia. Terlalu mudah, tulis Justin Hubner di unggahan terbaru. Sembari mengenakan jersey timnas Indonesia, membawa bendera Indonesia dan menunjukkan skor 1-0 dan 3-0. Skor akhir laga skuad Garuda versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Unggahan itu disinyalir sebagai bentuk sindiran Justin Hubner kepada fullback kiri Vietnam yang tengah cedera Doan Van Hau. Pasalnya, sebelum laga Doan Van Hau menyindir kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia dengan menyebut kualitas mereka hanya selevel Asia Tenggara. Kini, unggahan Justin Hubner pun ramai disorot. Bahkan, masyarakat Vietnam terlihat beramai-ramai menyerang Justin Hubner. Jangan terlalu sombong.
Kamu hanya seorang amatir, tulis akun @f19. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. PSSI pasrah Elkan Bagot cedera, tetapi ingatkan timnas U23 Indonesia punya target tinggi di Piala Asia U23 2024. Elkan Bagot mengalami cedera dan kemungkinan tidak akan memenuhi panggilan timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Elkan Bagot mengalami cedera dan bahkan pada FIFA Matchday Maret 2024 tidak dipanggil timnas Indonesia senior. Kini bek berusia 194 cm itu terancam tidak bisa membela timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, menjelaskan bila Bagot mendapat cedera betis dan saat ini tengah fokus masa pemulihan. Salah satu anggota Exco PSSI, Muhammad alias Mamet, mengaku pasrah dengan kondisi Elkan Bagot yang cedera. Namun dirinya mengingatkan bila timnas U23 Indonesia punya target tinggi di Piala Asia U23 2024. Tapi kan apapun yang terjadi kita punya target yang tinggi. Kita nggak ingin jadi partisipan saja di Piala Asia U23. Kita juga minta dari masyarakat Indonesia karena apapun yang terjadi ini adalah kualifikasi Olimpiade.